Apakah ada yang disukai oleh orang lain yang tidak kita sukai? Ada. Ada toh? Ada. Minuman pahit disukai tapi kita nggak suka, ada? Ya, ada. Oke, good. Ada minuman yang sehat, ada yang merusak kesehatan. Ada toh? Nah sekarang, orang baik kan menyukai hal yang baik-baik. Terus untuk dia menikmati minuman yang tidak baik ini, dia harus apa sebagai orang baik? Menurunkan standar kebaikan pribadinya. Seperti saya tidak bisa menikmati minuman yang diminum orang itu sampai dia mabok, kehilangan kesadaran. Kalau saya mau minum itu, saya harus menurunkan standar kebaikan saya. Baru bisa minum. Berarti orang itu dengan sadar harus menurunkan kelas kebaikan pribadinya untuk bisa menikmati yang tidak baik. Ternyata tidak semua orang bisa menikmati keburukan. Karena orang baik terpaksa harus turunkan kebaikan pribadinya. Misalnya saja, bicara keras-keras, mengunyah sambil terbuka mulutnya sampai makanannya pindah meja begitu. Itu dibutuhkan orang baik yang bersedia menurunkan kelas kebaikannya. Berarti orang yang sudah biasa turun kelas kebaikan, menikmati hal-hal yang tidak baik itu, untuk menghentikannya dia harus apa? Menaikkan kelas kebaikan pribadinya. Apakah itu mudah? Tidak. Yang menjadikan sukses itu sulit bukan pencapaiannya, tapi perubahan pribadi supaya orang itu pantas untuk sukses. Ya kan? Seperti misalnya kaya, itu dibutuhkan sikap, perilaku yang memantaskannya untuk dapat lebih keluar sedikit. Gitu kan? Tetapi pada orang yang suka belanja, boros, suka pamer, gengsian, membiayai penampilan, dia lebih banyak keluar daripada dapatnya, sehingga orang ini tidak bisa kaya. Nah, jadi kesimpulannya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita itu menolak menjadi pribadi yang tidak mampu menikmati keburukan. Agak pelik konsepnya ya. Ada keburukan, kita nikmati. Jadi pada waktu itu kita berperilaku, berkebiasaan buruk. Berkebiasaan buruk membatalkan datangnya kebaikan. Itu sudah pasti. Nah, untuk mendapatkan kebaikan ini kita harus ikhlas tidak lagi menikmati keburukan. Mau tahu cara paling sederhana untuk berhenti menikmati keburukan? Doa. Tuhan, buatlah aku tidak tertarik lagi menikmati keburukan. Buatlah aku mengutamakan kenikmatan dari kepatuhan kepadamu. Coba berdoa itu. Itu hanya orang-orang yang betul-betul ikhlas yang berani berdoa malam ini. Tuhan, jadikan aku pribadi yang tidak mampu lagi menikmati keburukan. Sebagai gantinya hadiahilah aku dengan kemampuan untuk menikmati keindahan dari kepatuhan kepadamu. Dicoba. Itu seperti waktu saya kumpul dulu, waktu masih lebih muda dulu di bank, saya tanya teman-teman saya, berani gak kalian berdoa, Tuhan jadikanlah aku hanya tertarik kepada istriku. So, ada yang bilang, jangan sekarang loh, jangan sekarang. Coba, apa artinya? Nah, jadi sahabat-sahabat saya yang baik hati ya, cara paling sederhana adalah berdoa. Karena ini masalah hati. Tuhan itu berhubungan pertama kali dengan kita itu melalui hati. Jadi minta, Tuhan jadikanlah hatiku tidak tertarik menikmati keburukan. Mudah-mudahan bisa dicoba dan malam ini dan besok tahu-tahu ada kedamaian begitu yang menjadikan kita tidak tertarik kepada hal-hal yang hanya merugikan kita. Amin. Gitu.